Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu salihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billah min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, para jamaah di Masjid Al-Fattah Jatinegara dan para pemirsa sekalian, pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, Allah berikan kemudahan kepada kita untuk melanjutkan kajian kita, kajian tafsir Al-Quran pada surat Al-Ma'arij sampai pada ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma takunu as-samaa'u kal-muhli. Yauma, pada hari itu, ya, langit itu sama kal-muhli, seperti muhl. Apa muhl itu? Hari itu langit seperti muhl. Apa muhl? Di surat Al-Kahfi Allah sebutkan apa? Wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarab. Jika mereka wa in yastaghithu, jika mereka penghuni neraka itu, yastaghithu meminta minum, yughathu dikasih minum, bima'in dengan air seperti muhl. Apa muhl itu? Ya, muhl ini pertama para ulama bilang apa namanya? Kalau madu, ya ada madu, kita taruh madu itu di bagian bawahnya itu suka ngendap bawahnya, ya. Terus minyak, kita taruh minyak, ada endapan bagian bawahnya, ya kan? Nah, sebagian para ulama mengatakan al-muhl itu endapan minyak yang di bawah itu, bagian kotornya. Artinya itu cair, ya, cair, dan itu endapannya, kotorannya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, muhl itu adalah cairan besi. Besi mencair, Pak. Na'udzubillah. Semoga Allah jauhkan kita semua dari azab neraka, Pak. Yauma, hari itu, yang dimaksud hari itu apa? Kok tiba-tiba ayat ini mengatakan hari itu? Artinya ini keterangan apa? Waktu. Hari itu ada sesuatu sepertinya yang tersembunyi di sini. Faham tidak? Tiba-tiba apa? Hari itu. Hari itu ini hari apa? Nah, kaitannya sama ini. Kita kembali ke depan. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin. Nah, ini adzabin waqi'. Azab yang pasti apa? Waqi'. Azab yang pasti terjadi. Azab yang pasti terjadi. Oke, nih ingat ini. Azab yang pasti terjadi. Yauma, nah, hari itu maksudnya apa? Hari di saat mereka melihat azab itu di depan mata mereka, kapan itu? Nah,
Kapan? Hari di mana mereka melihat azab. Takunus sama'u wal kalmuhli. Saat azab itu terlihat di depan mata mereka, ketika sama langit itu berubah seperti muhl. Apa tadi? Cairan, Pak. Jadi cairan kayak cairan besi, Pak. Seperti apa ini? Disebutkan di surat Ar-Rahman. Fa-idza syaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan. Ketika langit itu terbelah, waktu itu sudah kita bicarakan proses bagaimana langit ini hancur. Di saat langit itu terbelah, idza samaa'un syaqqat wa idza samaa'un fatarat. Jadi ketika langit itu terbelah, fakanat wardatan kaddihan. Tahu wardah? Mawar merah. Warna merah. Di saat langit itu terbelah, maka langit itu akan berubah warnanya menjadi merah. Kaddihan, dan itulah berubah menjadi bentuk seperti minyak. Seperti minyak begitu bentuknya. Ini penafsiran yang dikuatkan oleh Imam Muhammad Amin Shinqiti, bahwa langit itu ketika terbelah, kita tahu insyaqqat bil ghamam. Ketika terbelah turun apa? Ghamam, asap. Terbuka menjadi pintu, kemudian para malaikat turun, kan gitu kan? Fakanat wardah, akan warnanya itu akan merah. Merah warnanya. Seperti minyak, Pak. Artinya apa ini? Ini kiamat, habislah langit, Pak. Wa takunul jibalu kal'ihnil kal'ihn, dan saat itu gunung-gunung seperti al-ihn. Ihn itu apa? Yang di surat Al-Qari'ah, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. As-suf, kapas. Sebagian para ulama menyebutkan jenis kapasnya, ya subhanallah ya. Detail sekali mereka ya. Seperti Imam Qurtubi sama Imam Al-Baghawi di Ma'alimut Tanzil. Kedua para ulama ini mengatakan, menukil dari riwayat-riwayat dari para sahabat tentunya, yang dimaksud dengan suf, kapas ini adalah jenis kapas yang berwarna merah katanya. Kenapa? Karena kapas yang berwarna merah itu lembutnya jauh lebih lembut dibanding dengan yang lain, Pak. Artinya dia sangat lembut sekali. Lebih lembut dari yang lain. Jibal, gunung saat itu seperti itu bentuknya nanti. Nah, seperti pada pembahasan yang lalu, gunung itu dicopot oleh Allah dari tempatnya, kemudian dibenturkan, ya, dicopot, kemudian dibenturin, kemudian jadi pasir, kemudian jadi apa? Ya ini suf, kapas ini, kemudian hilanglah. Habaan mansura, hilang. Inilah kiamat. Lalu saat itu kita jelaskan, berarti bumi ini wa idzal ardu apa? Muddat, lalu bumi ini jadi apa? Rata. Lalu para malaikat sudah turun. Ya itu yang di surat apa? An-Naba. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu safa. Semuanya roh,
semua roh, malaikat, semuanya akan soft. Di sini Allah mengatakan wala yas'alu hamimun hamima. Lihat ini kondisi yang sangat mengerikan jamaah. La yas'al, tidak akan bertanya. Hamimun hamima, seorang teman dengan temannya yang lain. Dia tidak akan bertanya. Seorang teman dengan temannya, seseorang dengan orang tuanya, dengan saudaranya, dengan anaknya, dia tidak akan bisa saling bertanya. Kenapa? Itu yang di surat Abasa yang kita hafal. Apa itu? Likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nun. Setiap orang punya urusan masing-masing. Yughni, yang menyibukkan dirinya, Pak. Sudah enggak sempat dia untuk bertanya atau menjawab pertanyaan orang. Tidak akan sempat, Pak. Di ayat yang lain juga disebutkan di surat Luqman, di ayat yang 33. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah. Takutlah akan satu hari di mana seorang ayah tidak akan bisa membalas anaknya, dan sang anak tidak akan bisa membalas ayahnya sedikit pun, tidak akan bisa. Ya. Inilah hari yang paling menakutkan. Yubassarunahum, padahal mereka itu saling melihat. Ibnu Abbas mengatakan, seperti yang disebutkan riwayatnya oleh Imam Qurtubi dan juga oleh Imam Al-Baghawi, Ibnu Abbas mengatakan Allah jadikan mereka ini 1 jam pertama mereka itu saling kenal. Sejam mereka itu saling kenal, tapi berikutnya mereka sudah berurusan dengan dirinya sendiri-sendiri, Pak. Yubassarunahum, mereka itu melihat. Siapa yang melihat dan siapa yang dilihat? Para ulama mengatakan yang dilihat adalah teman. Dia melihat temannya. Dia melihat keluarganya. Orang tuanya, istrinya, suaminya, anaknya, dia bisa melihat. Sebagian yang lain mereka mengatakan ini orang beriman melihat orang kafir. Bisa jadi semua makna ini karena ini tidak kontradiktif maknanya. Dan orang kafir satu sama lain melihat diri mereka masing-masing. Tapi mereka tidak akan bisa bertanya dan tidak akan bisa menjawab. Kenapa? Likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Sama dengan yang di surat An-Naba, la yatakallamuna illa man adzina lahu rahman wa qala shawaba. Tidak ada yang berani bicara dan tidak ada yang bisa berbicara sama sekali. Kalaupun ada yang berbicara, berarti Allah yang mengizinkan dia untuk berbicara. Lalu apa yang dia bicarakan? Yang dia bicarakan hanya shawaba. Apa itu shawaba? La ilaha illallah. Dia hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja. Jadi tidak bisa, Pak. Ini menunjukkan bahwa al-haul, kondisi yang ada di saat itu di mahsyar adalah kondisi yang sangat-sangat mengerikan sekali, Pak. Itu yang sangat menakutkan yang akan dialami oleh manusia. Melebihi dari virus corona, Pak. Ini enggak ada artinya. Manusia bingung dengan wabah-wabah seperti ini. Kalau boleh saya larikan sedikit ya, jamaah dan pemirsa semuanya yang di rumah. Ya. Orang ribut, galau dengan namanya
Master Corona atau Miss Corona. Ya, mereka ketakutan. Padahal ini tidak ada apa-apanya. Paling mentok manusia kalau terkena virus itu meninggal. Selesai. Dan kematian itu jamaah. Manusia mau ngumpet di dalam rumah, ribut menyerbu tempat perbelanjaan. Sibuk memilih berada di rumah, jalanan agak lengang. Milih di rumah, ya akhi, kematian itu akan tiba. Mau kita berada di tempat manapun, di bunker yang paling dalam pun, malaikat tidak dibatasi dengan ruangan. Sampai penyair pernah bilang, ta'addadatil asbabu wal mautu wahidu. Sebab mati itu banyak. Tapi kalau sudah waktunya meninggal, meninggal. Kenapa kita harus ditakuti dan takut begitu berlebihan? Berarti kita nggak boleh takut. Takut sebagai manusia saja, sewajarnya. Apa itu akhdul asbab? Melakukan sebab-sebab saja, usaha untuk menjaga kesehatan diri. Itu yang bisa kita lakukan. Kalau berlebihan, setiap hari harus disibukkan dengan berita-berita beginian, sudahlah, kita punya pemimpin-pemimpin yang insya Allah kita percaya. Biarkan pemimpin-pemimpin kita, mereka yang punya kewajiban itu, yang mengurusi itu. Kita serahkan semuanya hanya kepada Allah. Kita berdoa, salullahal afwa wal afiyah. Minta doa kamu kepada Allah setiap hari agar dimaafkan kesalahan dan agar dikasih kesehatan. Makanya disuruh doa pagi sore jamaah. Apa itu? Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi la ilaha illa anta. Mau ke masjid disuruh doa yang serupa. Allahumma ja'al fi jismi nura. Ya Allah, jadikan di tubuh saya ini cahaya. Lisan saya cahaya, telinga saya, mata saya, hati saya, tubuh saya. Kita doa setiap pagi dan sore. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala. Tidak akan ada bisa mencelakai siapapun kalau kita rajin menyebut nama Allah. Langit bumi gak bisa kalau kita menyebut nama Allah. Memang kita ini iman kita gak sekelas Khalid bin Walid ketika dikasih hadiah minuman racun oleh pasukan Persia di daerah apa namanya, Moghayyas atau lupa, salah satu daerah di Persia. Dikasih minuman Khalid bin Walid oleh salah satu orang Persia, diminum sama beliau. Para pasukan perang mengatakan, ya Khalid, itu beracun itu. Khalid bilang apa? La yadurru ma'asmihi syai'. Tidak ada yang melukai kita. Bismillah, beliau menyebut nama Allah, minum. Tapi kamu jangan dicoba, minum racun terus bismillah, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Mampus kamu Pak. Tapi maksud kita apa? Memang iman kita nggak segede Khalid bin Walid dan para sahabat, tapi kita serahkan semuanya kepada Allah, sudahlah. Sampai kebutuhan ini harga melonjak, ini melonjak, ini. Yang perlu kita takutkan ada sesuatu yang jauh lebih dahsyat dari itu semuanya. Apa itu? Yauma yaqumun nasu lirabbil. Saat kita berdiri di hadapan Allah, itu yang paling kita takutkan, Pak. Sekarang kita masih bisa minta tolong. Ada wabah ini, wabah ini, wabah ini, wabah ini. Kita bisa minta tolong teman. Ada banyak orang yang bisa membantu kita dan sebagainya. Ada uang, seseorang dengan uangnya dia bisa membeli obat, bisa membeli vitamin dan sebagainya.
Nanti siapa yang nolong kita? Nggak ada dokter juga saat itu, tapi saat ini ada dokter-dokter yang bisa membantu kita. Ada para pemimpin-pemimpin yang sudah setiap saat sudah menjaga warganya dan rakyatnya. Jazahumullahu khairan. Kita kewajiban kita berdoa, usaha. Tapi hari yang menakutkan ini, yang kita takutkan ini. Dengan iman dan amal saleh. Saat itu nanti di mahsyar mau minta tolong siapa kita jemaah? Penguasa saat itu tidak ada. Teman tidak ada. Dokter tidak ada. Siapa? Allah. Dan Allah akan menolong siapa? Allah akan menolong hambanya yang beriman dan beramal saleh saja. Ini antara surga neraka. Yang selama-lamanya fi yaumin kana miqdaruhu berapa? Alf, satu hari itu 1000 loh Mas di sini. Di sono sehari. Ini yang paling kita takutkan. Ini mengerikan sekali ini. Yubassarunahum. Coba bayangkan ini. Kita bayangkan di pikiran kita yubassarunahum. Kita melihat orang tua kita yang dulu nuntun kita, jaga kita. Kita ngelihat saudara kita, ngelihat teman-teman kita yang selama ini membantu kita. Melihat si fulan kita. Apa yang bisa mereka perbuat dengan kita? Dan kita apa yang bisa kita perbuat dengan mereka? Cuman bisa ngelihat doang. Siapa yang bisa menolong? Laisa lahu min dunillahi min waliyyin wala syafi'. Tidak ada yang bisa menolong selain Allah Subhanahu wa taala. Yawaddul mujrim. Lihat kata mujrim di sini disebutkan oleh Allah. Yawad, mereka berharap, kepengen. Siapa al-mujrim? Siapa mujrim ini? Orang kafir, munafik, musyrik, pelaku dosa-dosa besar yang tidak tobat kepada Allah. Mereka kepengen apa? Lau yaftadi. Ini azab yang mereka lihat. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Azabnya waqi' di depan mata mereka. Mereka kepengen apa? Yaftadi. Mereka mau bayar ini azab dengan apa? Dengan apa yang ada? Yaftadi min azab. Lihat, min azab. Azab yang mereka lihat di depan mata itu mau dibayar, Pak. Yaumi idzin, hari itu bibani, anaknya kalau perlu mau dikorbanin, yang penting dia bisa selamat dari azab. Bayangin, Pak. Berarti hari itu tak ada lagi anak, ayah, ini, itu, tidak ada. Kalau perlu dia yang mau saya korbanin, yang penting saya selamat. Lihat, dahsyatnya hari itu. Wa sahibatihi wa bani, dia mau korbanin itu istrinya. Korbanin istrinya, Pak, yang selama ini disayang-sayang. Begitu juga perempuan mau dikorbanin semuanya. Wa akhi, saudaranya yang selama ini dia bela-bela. Dia mau korbanin, mau buat bayar agar dia bisa selamat dari azab. Wa fasilatihi allati tu'wi, dan keluarga dia yang selama ini dia berlindung di bawahnya. Orang tuanya, ayahnya, ibunya, pamannya, kakeknya, neneknya, semua keluarga besarnya dia yang berlindung di balik payung keluarga besarnya ini. Subhanallah. Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Tidak ada, jamaah. Wa fasilah, keluarga dia, keturunan dia, darah birunya dia, nasabnya dia, tidak ada, Pak. Tidak ada yang bisa menyelamatkan. Enggak, nasab saya tinggi.
In kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan laftadaitu bimali wa abnai. Abu Lahab bilang, andai yang diucapkan oleh ponakanku itu benar, bahwa saya akan diazab setelah turunnya surat Al-Lahab, Masad, Tabbat yada abi lahabin wa tab, setelah turunnya ayat ini, andai apa yang diucapkan oleh ponakanku itu benar, saya akan bayar itu azab dengan duit yang saya punya. Saya akan bayar dengan jabatan saya, kedudukan saya, anak saya. Allah tambahkan surat ini dengan apa? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Enggak manfaat duit kamu Abu Lahab. Anak-anakmu enggak manfaat. Keturunanmu enggak manfaat. Enggak ada yang manfaat. Lihat. Madza fa'alta ya Bilal? Bilal, apa yang kamu perbuat? Semalam saya masuk surga. Saya ngelihat sendalmu di surga ya Bilal. Bilal punya harta? Punya kedudukan? Punya keturunan? Enggak, Pak. Enggak punya budak. Islam tak mengenal itu. Wa ra'aitu qasran, dan juga saya melihat istana di situ. Dari istana itu keluar seorang perempuan. Dia berwudu di halaman istana itu. Saya hendak masuk ke dalamnya. Tapi saya bertanya kepada Jibril, ya Jibril, ini punya siapa? Punya temanmu. Siapa? Umar ibnul Khattab. Saya enggak jadi masuk. Saya takut Umar cemburu sama saya. Nangis Umar bin Khattab. Ya Allah. A'alaika agharu ya Rasulullah. Saya cemburu sama engkau ya Rasulullah. Lihat, yang dijamin surga siapa ini? Mulai orang yang lapisannya di dunia dianggap apa? Sampai orang yang semuanya bisa masuk surga, Pak. Bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena nasabnya, keturunannya. Bukan karena apa-apa, Pak. Begitulah, Pak. Wa man fil ardi jami'an. Kalau perlu semua nih orang kafir, munafik, musyrik, kalau perlu semuanya yang ada dia miliki itu mau dikorbankan. Tsumma yunji, agar dia apa? Selamat. Waman fil ardi jami'an. Semua yang ada di bumi yang dia punya mau dipakai untuk membayar azab neraka. Agar dia tsumma yunji, agar dia apa? Selamat nih, tsumma yunji. Allah balas di sini. Kalla, tidak mungkin itu terjadi. Tidak mungkin itu terjadi. Kalla, sungguh neraka jahanam itu adalah ladha. Innaha ladha, sungguh neraka jahanam itu adalah api yang membara dan menyala-nyala. Seperti apa api yang di neraka jahanam? Dikasih gambaran oleh Allah. Nazza'atan lisyawa. Tahu nazza'ah? Wan nazi'ati gharqa. An-naz' apa? Mencabut. Mencabut dengan sangat keras, mencabut sekeras-kerasnya. Nazza'ah, sangat keras mencabutnya. Apa yang dicabut? Syawa. Apa ini syawa ini jamaah? Syawa, saya sebutkan pandangan para ulama. Satu, para ulama mengatakan syawa itu apa? Syawa itu kulit kepala. Syawa itu kulit muka. Syawa ini Pak. Kulit kepala, kulit muka, ini syawa. Yang ketiga, syawa itu adalah
kulit-kulit yang ada di jari, jemari, tangan, dan kaki. Jemaah. Pandangan yang keempat ya, 5. 4. Syawa itu adalah semua kulit Anda. Semua kulit tangan, kaki, kepala. Ini syawa ini semuanya. Nazza'atan lisyawa, kata para ulama dari kalangan sahabat tabi'in, apa? Api neraka ladha yang membara itu mampu mengelupas kulit seseorang, dagingnya, sehingga tulangnya dia tak tersisa daging sama sekali, Pak. Nazza'atan lishawa hatta la yabqa minhu syai', kata Ikrimah rahimahullah, hingga tak tersisa apapun dari tubuhnya itu. Jadi yang dicabut kulitnya, lapisan, ada yang bilang itu lapisan epidermisnya, dagingnya itu mengelupas, Pak, copot. Dari mana? Dari tulangnya. Nazza'atan lishawa. Ini api neraka jahanam. Lalu api neraka jahanam ini ngapain? Tad'u. Nih, tad'u. Tahu tad'u? Apa? Manggil. Tad'u, dipanggil sama neraka, Pak. Siapa yang dipanggil? Nama orang, satu demi satu dipanggil oleh neraka dengan bahasa yang sangat fasih. Ini yang disebutkan oleh hampir semua para ahli tafsir. Mereka merujuk pada ungkapan Abdullah ibn Abbas. Dipanggil satu-satu namanya. Ya kafir fulan, ya munafik fulan, ya musyrik fulan. Dipanggil namanya satu-satu oleh neraka, Pak. Setelah itu apa? Taltaqituhu, dicomot sama neraka, dicemplungin sama neraka, Pak. Sama dengan yang di An-Naba. Inna jahannama kanat mirsada, dibidik. Ini munafik, ini kafir, musyrik nih orang. Tad'u, dipanggil sama neraka. Man adbara wa tawalla. Siapa ciri-ciri umum mereka yang bakal dipanggil-panggil oleh neraka jahanam? Diabsen sama neraka jahanam satu-satu untuk dimasukin. Ciri-cirinya yang pertama, adbar. Dia berpaling dari Islam. Adbar, dia berpaling dari Islam, tidak mau terima Islam. Dia orang kafir, munafik. Watawalla, dia berpaling dari kebenaran, berpaling dari Al-Quran, dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam tak mau, Quran tak mau, petunjuk Rasulullah SAW tak mau. Yang dia mau apa terus? Wajama'a fa'aw'a. Yang dia mau ini apa? Jama'a. Yang dia mau hanyalah duit. Fa'aw'a, untuk disimpan-simpan duitnya dia. Diajak kepada kebenaran, tidak mau. Diajak kepada Islam, tidak mau. Diajak taat kepada Allah, tidak mau. Diajak taat kepada Al-Quran, tidak mau. Diajak taat kepada sunnah Rasulullah SAW, tak mau. Yang dia mau hanyalah duit, Pak. Untuk apa? Fa'aw'a, untuk dia kumpul-kumpulin aja. Ini mereka ini, Pak. Alhaakumut takatsur. Takatsur ini melalaikan mereka. Kapan mereka sadar? Gak sadar.
Sudah tidak sadar, makanya Allah bilang apa? Hatta zurtumul wafat, sampai dia wafat. Sudah tidak sadar berarti. Kalla saufa ta'lamun, dia akan tahu kapan ini. Yauma, hari itu dia akan melihat azab. Dia akan tahu nanti akibat dari sikap mereka yang berpaling dari Islam, berpaling dari Quran, berpaling dari sunnah Rasulullah SAW. Hari itu dia akan melihat apa itu? Azab di depan matanya dia. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Allahumma ajirna minan nar. Semoga Allah jauhkan kita semua dari azab neraka jahanam. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini jemaah? Apa itu? Tak ada yang bisa menyelamatkan manusia di hari mahsyar nanti. Kecuali apa? Kecuali Allah. Allah akan menyelamatkan. Siapa yang diselamatkan oleh Allah? Al-mu'min. Orang yang beriman dan beramal saleh saja. Siapa yang beramal saleh? Ya, yang mengamalkan wahyunya. Yang mau taat sama Allah, yang mau taat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain tidak ada yang bisa menyelamatkan. Teman tidak ada. Keluarga tidak ada, harta tidak ada. Apakah di akhirat manusia bisa saling mengenal? Ya. Tahu? Ya. Saling memberikan manfaat? Enggak. Kapan mereka bisa duduk santai dengan keluarganya? Nanti kalau masuk surga, Pak. Innahu kana fi ahlihi. Dia duduk dengan keluarganya nanti di surga, Pak. Udkhulul jannata antum wa azwajukum. Masuk kamu dengan keluargamu deh. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga-surga Aden mereka duduk dengan keluarganya nanti situ. Di surga baru bisa duduk, Pak. Kenapa? Ya sudah selesai proses hisab. Tapi ini yang menentukan. Subhanallah. Kemudian neraka jahanam itu ada memang. Neraka jahanam ada jemaah. Kalau neraka jahanam itu tak ada seperti yang diungkapkan oleh orang-orang liberalis, ya nggak mungkin Allah cerita seperti ini. Kalau memang neraka jahanam tidak ada, berarti Allah bohong dong cerita ini. Ini menunjukkan bahwa neraka jahanam itu ada dan menunjukkan neraka jahanam itu azabnya sangat pedih sekali. Ya, kita dengarkan dulu azan Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Hari ini kita bisa tanya jawab. Tanya jawabnya habis azan. Habis azan kita tanya jawab. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Satu lagi pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil di sini. Iman, amal saleh, itulah yang menjadikan pelakunya itu aman, tentram, bahagia, dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari azab dan dari berbagai macam hal-hal yang sangat mengerikan yang terjadi di mahsyar kelak. Bukan harta, bukan apapun, iman dan amal saleh. Iman dan amal saleh. Makanya Allah mengatakan di surat Al-Asr apa? Innal insana lafi khusrin. Manusia itu rugi, Pak. Rugi, manusia rugi. Ayat ini memang tidak menjelaskan sebab kerugian manusia itu apa, tidak. Tidak dijelaskan. Tapi ayat di atasnya, surat di atasnya, surat Takatsur. Alhaakumut takatsur. Kemudian Allah bilang innal insana lafi khusrin. Berarti kalau disambung jadi apa? Kenapa manusia itu rugi?
Takasurnya. Jama'a fa'au'a. Ngumpulin duit harta ini lupa sama Allah. Surat yang dibawanya wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa'addada. Lihat, ini sistematika Allah ini yang bikin. Ini sistematika Allah ini yang menurunkan wahyu ini. Ini firman Allah, kalamullah. Berarti kenapa manusia itu rugi? Alladzi jama'a malan wa haddada. Rugi manusia. Makanya mereka lupa sama Allah. Jadi inilah penyebab manusia rugi. Lalu Allah mengatakan illal ladzina, kecuali yang tidak termasuk orang rugi iman, amal saleh, nasihat, sabar. Inilah mereka yang lepas dari kerugian. Wallahu a'lam bishawab. Kita lihat ini pertanyaan. Adakah doa supaya kita wafat dalam kondisi husnul khatimah? Ya ada, berdoa saja. Allahumma rzuqni bi husnil khatimah. Ya Allah karuniakan kepadaku husnul khatimah. Allahumma khtim li bi husnil khatimah. Ya Allah tutup hidupku dengan husnul khatimah. Benarkah orang yang meninggal di hari Jumat akan mendapatkan keringanan atau keutamaan? Ya, di antara tanda husnul khatimah itu adalah seseorang wafat di hari Jumat, seperti yang dijelaskan beberapa hadisnya oleh Syekh Nasiruddin Albani di kitab beliau Ahkam Al-Janaiz, ciri-ciri orang yang wafat husnul khatimah. Beliau jelaskan itu ada berapa belas macam itu. Tapi yang jadi pertanyaan para jamaah sekalian, apakah semua orang yang wafat hari Jumat terus kita membuat penilaian seperti itu? Tentu tidak. Semua akan kembali kepada amanu wa amilus saleh, kembali kepada sini. Ya, tapi tetap kita sesama muslim punya kewajiban doakan dia. Walaupun yang meninggal ini mungkin kita melihat dia orang yang tak punya kebaikan, tapi Rasulullah SAW menyuruh kita untuk jangan disebut keburukannya, sebut kebaikan saja. Semoga kebaikan yang kita sebutkan itu menjadi doa buat dia. Surat ini? Anfal. Waduh, nggak tahu saya ini tulisannya Pak. Apa perbedaan dihapus kesalahan dan diampuni dosa-dosa? Oh, dihapus kesalahan sama diampuni dosa-dosa. Apa bedanya? Secara umum sama saja. Allah maafkan kesalahannya, berarti diapain? Dihapus. Allah ampuni, berarti diapain? Dihapus, Pak. Bagaimana sebaiknya kita menyikapi wabah virus corona? Karena sedang kita merasa khawatir untuk berpergian di tempat keramaian. Begini jamaah, sebetulnya hal seperti ini bukan hal yang baru. Rasulullah SAW pun pernah bicara kok tentang virus yang mewabah. Pernah Rasulullah SAW bicara yang disebut dengan hadis tentang ta'un. Nanti akan menimpa kalian namanya ta'un. Ta'un itu apa? Virus. Virus itu jika menimpa satu kota akan menjadikan kota itu akan wafat dan meninggal semuanya. Lebih serem lagi ini ta'un ini. Jika virus ini tiba ada di satu kota, kata Rasulullah SAW yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan masuk. Makanya itu yang diterapkan oleh kerajaan Arab Saudi. Diisolir warganya, Pak. Yang di luar jangan masuk, yang di dalam jangan keluar. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ketika virus itu mewabah tahun ke-16 Hijriah, yaitu di masa Umar bin Khattab jadi khalifah, tepatnya di daerah Suriah. Umar bin Khattab hendak berkunjung ke daerah itu.
Tapi mereka orang-orang para sahabat ngasih tahu bahwa wabah taun menimpa daerah itu. Umar ingat sabda Rasulullah SAW. Lalu beliau balik ke kota Madinah. Ini apa namanya? Yang terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sudah nyampaikan, tapi penyakit itu belum terjadi di zaman Rasulullah SAW. Di riwayat dalam hadis yang hasan, Rasulullah SAW mengatakan khamsun, ada 5 perkara. A'udzu billahi an tudrikuhu. Saya berlindung kepada Allah agar kalian tidak mendapati 5 perkara ini. Apa itu diantaranya? Diantaranya adalah mewabahnya penyakit. Ya, wabah penyakit. Kenapa? Ma dhaharatil fahisatu fi qaumin qad hatta yu'malu biha alaniyah illa dhaharat al-auja' wal asqam allati lam takum min aslafihim. Tidaklah perzinahan itu mewabah di mana-mana dan dilakukan oleh masyarakat saat itu terang-terangan, melainkan Allah akan turunkan penyakit-penyakit, virus-virus yang belum pernah ada sebelumnya. Nabi sudah kasih tahu, Pak. Jadi ini semua ini apa sebabnya? Kita cari sebab, apa sebabnya? Maksiat kita kepada Allah, Pak. Lalu apa solusinya? Kembali kepada Allah. Tapi boleh secara medis kita berantisipasi. Oh iya, makanya Nabi ngasih tahu kalau sudah mau wabah, ya jangan dekat-dekat area itu. Makanya nggak boleh ini, nggak boleh itu. Sampai sahabat ada yang mengatakan jika virus itu menimpa maka warganya harus pergi ke gunung. Tapi ini kan nggak seperti ini. Nggak seperti taun ketika datang terus daerah Amwas itu habis disapu bersih. Tidak. Toh para ahli medis dunia mengatakan ini penyebarannya cuman karena apa? Persentuhan tangan. Kenapa harus berlebih-lebihan seperti ini, jamaah? Apa solusinya? Tidak ada satu musibah pun melainkan ini Allah yang menurunkan, Pak. 2, musibah yang Allah turunkan kepada kita ini pasti ini adalah baik buat kita. Apa itu baiknya? Mau membersihkan dosa-dosa kita. Ini mau bersihin kita ini, Allah. Lantas apa solusinya? Serahkan semuanya kepada Allah. Berdoa hanya kepada Allah. Terus yang keempat, beramal saleh. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Lakukan. Amal saleh, amar ma'ruf, nahi mungkar. Kembali kepada Allah. Tauhid. Tauhid kita. Iltija, la hawla wa la quwata illa. Tidak ada yang bisa memberikan keburukan kepada kita. Dan tidak ada yang bisa menolak kebaikan yang sudah diturunkan. Illa billah, kecuali kita hanya bersandar kepada hasbi Allah. Cukup Allah yang nolong kita. Wa ni'mal wakil, di tempat kembali. Serahkan tauhid. Terus amal saleh. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Doa jangan tinggalkan. Terus sebagai manusia boleh kita berantisipasi untuk berusaha menghindar diri dari apa saja yang bersifat buruk pada kita. Oh, sisi medis begini, berarti hindari seperti ini, hindari seperti ini sisi medis. Berlebih-lebihan, apapun berlebihan itu buruk, Pak. Kemudian saya bisa mengatakan jangan termakan dengan berita-berita yang ada di media sosial. Mereka itu cari follower, Mas. Mereka cari follower, zalim nih orang-orang begini. Saya ngomong berani karena ini live, saya bilang. Mereka ini cari follower, hati-hati Anda. Dibesar-besarkan. Kalimatnya dibesar-besarkan. Warga Jakarta memborong sembako. Lu emang warga Jakarta memborong sembako? Lu emang awal bulan waktunya ibu-ibu belanja kok. Ini kan awal bulan, memang ibu-ibu belanja. Astaghfirullahaladzim. Jangan lebay. Kasihan masyarakat kita yang gak paham.
Jangan dibikin mereka semakin gelisah dengan berita-berita itu. Masuk ke supermarket, rame ibu-ibu ada foto. Ya ada foto bang, ini awal bulan baru gajian. Gimana sih? Sudahlah mas. Para jamaah semua, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Saya ulangi, kita punya Allah. Zat yang memberikan keburukan, zat yang memberikan kebaikan. Kita serahkan kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Apa ini? Kanzun min kunuzil jannah. Ini harta karunnya surga. Baca zikir ini. La haula wa la quwata illa billah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ini bukan virus. Nabi Ibrahim mau dibakar. Tapi baca hasbiyallah wa ni'mal wakil. Allah kasih keselamatan. Zikir sama Allah pagi sore Pak rajin. Mau keluar rumah zikir jamaah pemirsa semuanya. Keluar rumah baca zikir keluar rumah. Apa itu? Bismillah tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwata illa billah. Saya sebut nama Allah. Tidak ada yang punya kekuatan, nggak ada yang bisa mencelakai saya, nggak bisa yang memberikan keburukan kepada saya, kecuali saya hanya kembali kepada Allah. Malaikat bilang apa? Kebutuhan Anda sehari itu dipenuhi. Anda dilindungi dari semua kejahatan, dilindungi oleh Allah dari semua keburukan, dilindungi dari setan, rezeki dikasih hidayah. Lihat, sampai pulang dilindungi sama Allah dengan zikir ini. Kenapa kita harus takut? Kita punya Allah. Khalaqas samawati wal ula, yang menciptakan langit bumi. Lihat. Pagi kita suruh zikir, ini suruh zikir, masuk WC suruh zikir kita, Pak. Zikir sama Allah, minta sama Allah. Serahkan semua sama Allah. Salat, rajin ibadah sama Allah, Pak. Pasti Allah itu akan melindungi hambanya. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang yang berbuat baik. Andai saya bilang, ada orang taat seperti ini terkena virus ini, dia akan meninggal dalam kondisi sebagai orang yang soleh, Pak. Meninggal orang soleh, ini wabah. Enggak usah berlebihan. Serahkan sama Allah. Tetap sebagai manusia secara medis, pihak medis, mohon maaf Departemen Kesehatan, kita Pak Menteri menyuruh kita untuk ini kita lakukan. Karena mereka ahlinya, cuci tangan, kita lakukan Pak. Sebagai bagian dari usaha manusia. Ini camkan ini, jangan lebay, termakan apa yang ada di media. Ya. Allahul musta'an. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita semua. Apakah silat? Apa ini? Silat PSHT. Saya nggak tahu silat PSHT, Pak. Memotong ayam warna hitam saat kenaikan pangkat. Wah, ini sih apa namanya? Gajah naik becak. Kelihatan apanya? Kelihatan bohongnya ini, Pak. Syirik ini menyekutukan Allah. Kenapa harus ayam? Enggak lele aja, Pak. Lele kan sudah hitam, enggak usah capek-capek nyari ayam. Ya kan? Kenapa enggak bebek, Pak? Kenapa kok ayam? Satu. Terus kenapa harus warna hitam? Kenapa? Berarti ada udang lobster di balik peyek, Pak. Kegedean bohong. Ini syirik ini, Pak. Dosa besar yang enggak diampuni oleh Allah kalau kita enggak taubat. Ya. Allahul musta'an. Yang pakai karate yang jelas-jelas saja karatenya. Ya. Bolehkah berharap mendapatkan anak laki-laki dibanding anak perempuan dengan niat ingin supaya anak tersebut kita didik supaya bisa mendakwahkan Islam. Loh, emang anak perempuan gak bisa mendakwahkan Islam?
Dia bisa, sangat bisa. Berapa banyak perempuan-perempuan yang menjadi inspirator buat pemuda-pemuda untuk menghafal Al-Quran. Anak-anak muda, perempuan, banat. Dia menjadi penggerak, mengumpulkan gadis-gadis, anak-anak SMP, SMA. Dia kumpulkan untuk belajar Al-Quran. Banyak-banyak. Ya, kenapa harus laki-laki? Semua bisa berdakwah. Bahkan perempuan ini jadi ibu akan melahirkan siapa? Melahirkan ulama. Melahirkan ulama. Imam Syafi'i dilahirkan seorang ibu. Iya kan? Iya, tapi bukan sembarang ibu. Bukan sembarang ibu ya akhi. Ibu mana yang ngelepas anaknya umur 6 tahun, 7 tahun untuk mencari ilmu? Ibu zaman sekarang anak segitu dikasih handphone main gadget daripada nangis. Pusing Ustaz, capek, nangis melulu, udah biarin deh main handphone Ustaz. Ya, bego deh anak kita Pak. Jadi ibu-ibu ini melahirkan ummahat, ibu-ibu yang melahirkan ulama, ya akhi. Luar biasa ini. Kita melahirkan ibu, seorang Al-ummu madrasatun, idh a'dattaha a'datta jilan tayyibal a'raqi, katanya penyair Arab. Ibu ini sekolah pertama. Jika Anda menyiapkan seorang ibu, Anda akan menyiapkan generasi yang hebat, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Mohon maaf jika kata-kata saya kurang berkenan di hati. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.